Saya baru nonton film Wakanda Forever yang kini sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Film ini adalah sequel kedua Black Panther yang diproduksi Marvel Studios. Pada episode kali ini, saya ingin mengulas Afrika, benua yang menjadi inspirasi film box office itu. Saya tak akan meresensi filmnya karena sudah banyak yang membuatnya. Yang ingin saya lakukan adalah menjelaskan bagaimana negara-negara Afrika keluar dari kemiskinan dan berusaha menjadi negara maju seperti Wakanda. Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the and US and India China will be is sending the Middle warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of Wakanda adalah utopia bangsa Afrika. Utopia adalah imajinasi atau khayalan tentang negara ideal yang biasanya dicirikan dengan kemajuan, kemakmuran, dan keadilan. Pembicaraan tentang negara ideal di kalangan masyarakat Afro-Amerika sudah berlangsung cukup lama. Kadang digunakan istilah Black Utopia, kali yang lain digunakan istilah Afrofuturism. Dalam film Marvel itu, Wakanda digambarkan sebagai negara maju, penghasil vibranium, sebuah logam imajiner yang bisa meningkatkan teknologi manusia. Kemajuan Wakanda mengalahkan Amerika dan negara-negara makmur di dunia lainnya. Tentu saja yang namanya utopia tidak real alias tidak nyata. Bahkan Wakanda sesungguhnya adalah sebuah ironi. Negara paling maju dan paling makmur di dunia, tapi berada di kawasan paling miskin dan terbelakang. Ya, Afrika identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Pada dekade tahun 1980-an, benua ini akrab dengan kelaparan. Anda pasti tahu, konser terkenal Live Aid yang menghadirkan puluhan band besar di Stadion Wembley, Inggris, pada zaman itu ditujukan untuk membantu kelaparan di Afrika, khususnya Ethiopia. Tapi itu dulu, kini negara-negara Afrika tengah berubah. Meskipun masih menjadi kawasan paling miskin dan tertinggal dibandingkan kawasan lain di dunia, dalam 2 dekade terakhir, negara-negara Afrika berusaha berbenah diri. Bagi Anda yang tidak familiar dengan kawasan ini, saya akan menjelaskannya secara ringkas. Afrika dihuni oleh sekitar 1,4 miliar manusia, kurang lebih sama dengan jumlah penduduk Cina. Luasnya 30 juta kilometer persegi atau kira-kira 3 kali luas daratan Cina. Ada 54 negara yang menempati benua ini. 6 negara berada di Afrika Utara, 5 negara berada di Afrika Selatan, 19 negara di Afrika Timur, 16 negara di Afrika Barat, dan sisanya 8 negara di Afrika Tengah. Afrika Utara adalah wilayah yang paling sering diliput media karena posisinya sebagai bagian dari dunia Arab dan terhubung dengan Timur Tengah. Secara ekonomi, kawasan ini relatif lebih baik ketimbang negara-negara sub-Afrika lainnya. Afrika bagian selatan juga cukup bagus secara ekonomi. 3 negara di kawasan ini, yakni Botswana, Namibia, dan Afrika Selatan, memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata per kapita orang Indonesia. Ada 3 negara Afrika yang size ekonominya cukup besar, yakni Nigeria, Mesir, dan Afrika Selatan. PDB ketiganya masing-masing di atas 400 miliar dolar. Selain itu, ada 5 negara lagi yang PDB-nya antara 100 hingga 400 miliar dolar. Yakni Aljazair, Maroko, Angola, Kenya, dan Ethiopia. Sisanya atau 46 negara memiliki PDB kurang dari 100 miliar dolar. Sejak 2 dekade terakhir, ekonomi Afrika tumbuh dengan pesat. IMF mencatat pada tahun 2000 total PDB negara-negara Afrika sekitar 655 miliar dolar. Lalu pada tahun 2019 jumlahnya melonjak hampir 4 kali lipat menjadi 2,4 triliun dolar. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan ekonomi Afrika tumbuh? Mengapa benua ini baru bergeliat pada 2 dekade belakangan? Jawabannya panjang, tapi salah satu faktor penting pendorong ekonomi negara-negara Afrika adalah investasi asing. Tentu tidak ada orang yang mau berinvestasi jika kondisi politik sebuah negara tidak stabil. Nah, sejak tahun 2000-an,
Politik di negara-negara Afrika relatif baik. Beda banget dengan dekade tahun 1990-an yang dipenuhi konflik dan perang. Amerika, Inggris, dan Prancis adalah di antara negara-negara maju yang pertama melakukannya. Tidak perlu heran, karena ketiganya adalah negara-negara yang pernah menjajah Afrika. Sampai akhir dekade 2000-an, Amerika dan Prancis tercatat sebagai negara paling banyak mengirim uang untuk Afrika. Namun sejak tahun 2014, daftar urutan Foreign Direct Investment berubah. Cina menjadi negara yang paling besar dalam menggelontorkan uang ke benua ini. Sejarah investasi Cina di Afrika sebetulnya sudah agak lama. Proyek pembangunan jalan, jembatan, dan rel kereta api sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Namun, Cina baru benar-benar agresif masuk ke Afrika sejak tahun 2000-an. Lewat mega proyek BRI atau Belt and Road Initiative, pemerintah Cina memperluas jaringan investasinya ke negara-negara Afrika. Pada tahun 2015, hampir seluruh negara Afrika sudah menandatangani MOU dengan proyek BRI. Menurut data dari Johns Hopkins University yang diterbitkan tahun 2020, Angola adalah negara Afrika yang paling banyak menerima dana dari Cina, yakni sebesar 43,2 miliar US dollar. Disusul kemudian Ethiopia sebesar 13,7 miliar dolar dan Zambia sebesar 9,7 miliar dolar. Sebagian besar dana ini untuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Anda mungkin bertanya, mengapa Cina begitu agresif ingin membangun Afrika? Menurut saya, ada 3 alasan mengapa Cina melakukan semua itu. Pertama, Cina ingin membuka akses sebesar-besarnya kepada kekayaan alam Afrika. Dengan wilayah 3 kali lebih luas dari Cina, Afrika memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dari berlian, emas, perak, nikel, kobalt, besi, batu bara, dan uranium. Angola, negara yang paling banyak dibantu Cina, mengekspor lebih dari 60% produk alamnya ke Cina. Sebagai negara yang tengah menggenjot industrinya, Cina perlu pasokan energi dan bahan-bahan mentah. Hampir semua bahan yang dibutuhkan Cina ada di Afrika. Berlian melimpah di Botswana, uranium meluap di Namibia, dan emas meluber di Ghana. Kedua, Cina ingin menjadikan Afrika pasar untuk produk-produknya. Setelah membanjiri Asia dan Eropa dengan barang-barang made in China, Afrika adalah target berikutnya. Dengan jumlah manusia hampir 1,5 miliar, Afrika adalah pasar yang sangat menggiurkan bagi para pedagang. Ketiga, Cina ingin menebar pengaruhnya di dunia internasional. Seperti yang sudah dilakukannya di Asia, diplomasi utang juga akan diberlakukan di Afrika. Ada 54 negara di benua ini yang suaranya di PBB sangat potensial bisa digunakan untuk kepentingan Cina. Dan hal itu sudah terbukti ketika pemerintah Cina melakukan penertiban secara brutal terhadap demonstrasi di Hong Kong pada tahun 2020 lalu, 53 negara di Dewan HAM PBB berpihak kepada pemerintah Cina. Hampir separuhnya adalah negara-negara Afrika. Memang tidak ada makan siang gratis. Seperti di Indonesia dan negara-negara lain, bantuan Cina adalah utang yang harus dibayar. Jika bunga dirasa tidak cukup, suara dukungan di PBB bolehlah dijadikan tambahan. Bagi Afrika sendiri, Cina sudah berbaik hati. Pembangunan memerlukan uang dan pengorbanan. Afrika tidak boleh terus tertinggal. Seperti kata Pangeran T'Challa, sang Black Panther, Wakanda harus berubah. Tapi saya tak bisa melakukannya sendirian.